tes. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Amin. Selamat datang pada petang hari ini. Kita akan memulai rally doa pada hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari beri salam kanan kirimu. Katakan, Roh Kudus memulihkan hidupmu. Roh Kudus memulihkan hidup kita semua. Ada amin jemaat Tuhan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan, bawa hati kita, bawa penyembahan kita di hadapannya, penyembahan yang terbaik. Hanya dekat padamu Tuhan. Itulah kerinduan setiap hati kami Tuhan. Mari katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan sekali lagi, dekat padamu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari kita pujikan sekali lagi dari awal, dekat padamu ya Tuhan. Dekat padamu
wajahnya. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tempat ini Yesus. Terima kasih buat pengurapan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini kami menanti-nantikan Roh penolong, Roh penghibur yang akan memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan setiap beban di dalam hidup kami, di setiap hidup kami Tuhan. Namun satu hal kami percaya Tuhan, ada Engkau Roh Kudus yang akan membebaskan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Anggur baru telah dicurahkan di tempat ini. Lebih semangat lagi Bapak Ibu.
silakan duduk. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus." Siapa yang percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita? Mari lambaikan tangan. Kita mau lebih lagi. Kita mau minta Roh Kudus datang di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Amin. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi setiap kami ya Tuhan. Mengalir pulihkan setiap kami ya Roh Kudus. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Biar jemaat saja yang katakan, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku. Ya Yesus, Kau lihat kerinduan setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal lebih lagi, tinggal di dalam-Mu Tuhan, karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan hidup kami ya Yesus. Dialah Engkau yang mengubahkan kami Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal
terus berada di hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini. Mari Tuhan, kami buka hati kami untuk Tuhan semakin berkarya di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami untuk Tuhan kerjakan hidup kami masing-masing, hidup kami secara bersama-sama, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Terus memberkati anak-anak-Mu yang hadir. Dan Tuhan memberkati gereja ini menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap dibentuk oleh Tuhan. Urapi kuduskan hamba-Mu. Urapi kuduskan kami semua. Sembunyikan hamba di balik kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan dari diri hamba, tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kasih senyum kiri kanan dulu. Iya. Tadi saya lihat pemain musiknya tuh hampir nggak ada yang senyum ya. Mungkin tegang dengan permainan musiknya. Pemusiknya yang di belakang silakan senyum satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan selama kurang lebih ini hari yang ke-7 ya, malam yang ke-7. Hari yang ke-8 tapi malam yang ke-7 dari 10 hari menjelang Pentakosta ya. Puji Tuhan, saya percaya selama 6 malam kemarin Bapak Ibu Saudara sudah diberkati, amin. Wih sedikit, amin. Selalu Pak Yu yang keras ya. Iya, puji Tuhan. Sebab firman Tuhan kan bilang jadilah seperti imanmu ya. Saat kita percaya terjadi. Kalau percaya Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Sore hari ini, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yakin diberkati Tuhan juga? Amin. Saya harap tidak bosan ya mendengar tentang Roh Kudus terus menerus selama beberapa hari, dan saya yakin kalau bosan tidak akan datang sore ini ya. Berarti saudara yang datang tidak bosan ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang roh yang mempersekutukan. Roh yang mempersekutukan. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kita akan baca ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 mulai sampai 47. Saya rindu Bapak Ibu Saudara membaca bergantian dengan saya. Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat 41. Saya 42 demikian seterusnya. Boleh ditayangkan ayatnya supaya yang tidak membawa Alkitab bisa ikut membaca bersama-sama ya. Bisa dimulai dari Bapak Ibu Saudara ayat 41. Judul firman Tuhan di perikop ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Silakan ayat 41, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 ini adalah
potret teladan komunitas yang penuh roh. Ya, kita sudah membaca tadi ayat demi ayat, nanti sambil jalan kita akan melihat beberapa ayat lagi sebagai penekanan. Ya, dari ayat itu kita akan lihat kembali. Jadi dari kisah para rasul ini kita bisa melihat ini sebuah foto atau potret atau contoh yang bisa dilihat teladan kehidupan komunitas atau orang-orang yang penuh roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, alangkah indahnya apa yang terjadi dalam kisah para rasul 4 pasal 2 mulai ayat 41 ini. Ini yang sering orang sebut dengan cara hidup jemaat mula-mula atau contoh kehidupan jemaat mula-mula yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, beberapa hari ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, roh yang mempersekutukan. Kata mempersekutukan terkandung di dalamnya kata persekutuan. Ya, mempersekutukan ini terkandung di dalamnya persekutuan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan itu artinya hal bersekutu. Juga bisa berarti persatuan, bisa berarti perhimpunan atau ikatan, ya. Ikatan di sini di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dijelaskan tentang orang-orang yang sama kepentingan, ya. Jadi persekutuan itu adalah hal bersekutu, berbicara mengenai bersekutu, bersatu, bersama, persatuan, perhimpunan, ya. Kemudian ikatan. Nah, kalau persekutuan Kristen, ya, apa yang dimaksudkan dengan persekutuan? Itu tadi pengertiannya dalam bahasa Indonesia, pengertian arti kata persekutuan. Dalam kekristenan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah dibaptis, yang telah percaya kepada Yesus, menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang terkait dan berinteraksi satu dengan yang lain, itu persekutuan dalam kekristenan, ya. Orang-orang yang percaya terkait, berinteraksi satu dengan yang lain, tadi yang disebut di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ikatan orang-orang yang sama kepentingannya, ya. Terikat dalam Kristus, berinteraksi satu dengan yang lain, itu yang disebut dengan persekutuan. Kepentingannya sama, sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama ingin mendapatkan berkat, sama-sama ingin menikmati hadirat Tuhan. Jadi persekutuan adalah semacam itu di dalam kekristenan. Orang-orang yang percaya, tadi di dalam pembacaan kita, orang-orang yang percaya ayat 41 tadi, orang-orang yang percaya, mereka yang percaya memberi diri dibaptis dan mereka bersekutu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang kita sudah terima beberapa hari ini dan baru kemarin itu tentang penolong, ya, yang disampaikan oleh Pak Elisa. Cuma saya enggak lihat secara langsung karena saya cucu saya itu tiba-tiba seharian kemarin muntah-muntah. Lalu anak saya yang perempuan, mantu saya, ngabel saya, "Mama, minta tolong, adik sehari muntah-muntah, minum keluar, makan keluar." Jadi adik belum keisi makanan dan minuman karena setiap kali makan minum keluar. Dan saya tanya kepada anak saya, sudah 5 kali muntah. Langsung saya ganti baju, saya langsung ke sana cari Grab dan saya antar ke Mardi Rahayu. Saya bawa ke IGD. Dan puji Tuhan, setelah diperiksa, dokter bilang ini karena baru sehari ini, pulang saja dulu, ini saya kasih obat, nanti kalau nggak ada perubahan balik sini. Tapi puji Tuhan, disuruh rawat jalan dan setelah minum obat sampai di rumah saya makan, ya. Padahal sehari itu makan cuma 1 kali masuk sudah enggak. Ini karena dia langsung keluar mau muntah. Itu aja sampai di rumah minum obat terus dia bilang, "Ya Ma, mau muntah." Kalau memang mau muntah, muntahkan aja, enggak apa-apa. Karena dokternya bilang kalau belum 20 menit kok sudah muntah, minumkan lagi obatnya. Kemudian setelah itu
Cucu saya sejak dari rumah sakit bilang, nanti sampai rumah makan. Iya makan. Adik mau makan apa? Mau kue tiaw. Bilang gitu. Saya bilang, ya mah nggak punya kue tiaw, ya mah di rumah punyanya mie sama suun. Kalau harus buat sendiri nggak bisa. Tapi kemudian mamahnya bilang, dibelikan aja ya mah. Ya pokoknya minta yang sehat, ya nggak pakai micin dan sebagainya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, setelah minum obat, makan kue tiaw 1 porsi itu hampir habis. Saya senang, saya nunggu itu muntah enggak ya gitu. Tapi kita sudah berdoa sebelumnya dan Tuhan tolong cucu saya sudah sembuh, enggak muntah lagi sampai sekarang. Puji Tuhan. Kembali kepada pokok kita, Roh Kudus ya. Yang pertama penolong, ya. Roh Kudus itu sebagai penolong tadi sudah dibaca oleh Saudari Agnes ya, dari Yohanes tadi. Ya, Yohanes tadi sudah dibaca bahwa Tuhan mengirimkan kepada kita roh penolong ya, penolong yang lain yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16. Dan penolong ini ya, kita sudah membaca, kita sudah belajar beberapa peran, beberapa fungsi, beberapa hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi yang berkaitan dengan mempersekutukan ini saya hanya mencatat 4 ya, tapi sebetulnya Roh Kudus itu luar biasa. Tapi 4 ini yang bisa membantu kita memahami tentang persekutuan ya, bahwa Tuhan itu yang membuat persekutuan, Tuhan itu yang menolong. Yang pertama, Roh Kudus itu sebagai penolong, dia menolong orang percaya untuk bersekutu. Dia menolong orang percaya untuk berinteraksi. Dia menolong orang percaya untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Dia menolong orang percaya untuk dapat menerima setiap orang di dalam persekutuan itu. Kalau tanpa Roh Kudus, kita ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda. Pendidikan berbeda, keluarga berbeda, sosial masyarakat berbeda. Kalau tanpa Roh Kudus, kalau bukan Roh Kudus yang mempersekutukan kita, enggak akan bisa. Dia yang menolong kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai penolong itu tepat sekali. Dia membuat kita tertolong untuk dapat memahami satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita heran, kok iso yo? Aku iso kumpul karo wong iku, ya. Padahal aku angel, wong iku yo angel. Tapi jarang orang yang menyadari dirinya angel ya. Biasanya kita, wong iku padahal angel banget loh, enggak nyadari kita ini juga angel kadang-kadang ya. Tapi itu karena Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang pada hari Minggu oleh hamba Tuhan disebut sebagai dunamis atau dunamos dalam bahasa Yunani. Dinamit ya. Itu sesuatu yang bisa meledak, menggerakkan. Jadi oleh kuasanya Roh Kudus itu menggerakkan, mendorong kita orang-orang percaya itu untuk bersekutu. Menggerakkan, mendorong dengan kekuatannya yang kadang-kadang bisa meledak-ledak. Itu yang membuat kita dapat bersaksi, dapat bersekutu. Jadi Roh Kudus yang membuat kita bersekutu. Sekali lagi, saat kita mendengarkan ini, mohon ya, kita introspeksi pada diri sendiri. Karena kadang ada orang yang merasa begini, wah persekutuan itu maju, nek aku rak teko, aku rak ono ning kono, oh gereja iki berkembang karena aku. Ya. Yang melakukan semuanya itu Roh Kudus. Dan pembacaan kita tadi sangat jelas ya, Roh Kudus yang membuat semuanya terjadi. Roh Kudus juga disebut Parakletos dalam bahasa Yunani. Parakletos ini ada hubungannya dengan penolong ya. Parakletos itu artinya yang berada di sisi. Parakletos, yang berada di sisi. Berarti Roh Kudus itu ada di sisi setiap orang percaya. Dia mendampingi kita, dia menolong kita, dia berada di sisi, dia dekat dengan kita. Tadi kan nyanyinya Roh Kudus datanglah ya. Saat dia datang, dia dekat dengan kita ya. Roh Kudus itu adalah Parakletos yang berada di sisi, menolong kita, mendampingi kita sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan persekutuan.
ngomong tentang persekutuan ini bisa ngomong tentang PDF, bisa ngomong tentang seksi-seksi, ya. Seksi sekolah minggu, wanita, pria, bisa juga tentang gereja secara keseluruhan. Karena ini terdiri dari orang-orang yang percaya, yang memiliki satu keinginan bersama, berinteraksi satu dengan yang lain. Roh Kudus itu sebagai Parakletos, dia mendampingi kita di setiap langkah hidup kita, masing-masing kita, dan kita secara bersama-sama, sehingga Roh Kudus itu membuat sebuah persekutuan yang indah saat dia mendampingi kita. Jadi dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pertemuan dengan orang-orang seiman, jangan pernah lupakan, Roh Kudus ada di dekat. Dia mendampingi, dia berada di sisi untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk membuat kita memahami apa yang Tuhan mau, untuk membuat kita memahami orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, Roh Kudus itu juga disebut pemimpin. Yohanes juga, kalau tadi pasal 14, ini pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Ya, saya akan coba bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan kepadanya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pemimpin, ya. Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Persekutuan yang sehat, ya, pertemuan yang sehat adalah pertemuan yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Karena pertemuan, persekutuan itu, interaksi itu akan dibawa oleh Roh kebenaran itu kepada sebuah pemahaman tentang kebenaran, kepada sebuah pengajaran tentang kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berada di dalam persekutuan, biarlah kita ini menjadi orang yang terus-menerus memahami bahwa apa yang kita lakukan, apa yang terjadi itu seharusnya berada di bawah kendali Roh Kudus. Pentingkah bersekutu Bapak Ibu Saudara? Pentingkah bersekutu? Pentingkah? Penting. Ya. Penting, bersekutu itu penting. Mengapa bersekutu itu penting? Karena dengan bersekutu kita akan dapat saling menasehati, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ingat ya, ngomong persekutuan adalah persekutuan yang dibentuk, yang dipimpin, yang didampingi, yang ditolong, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Itu persekutuan yang penting. Karena dengan demikian di dalamnya kita akan dapat saling menasehati, saling menguatkan, saling mendorong, dan saling memahami satu dengan yang lain. Akhirnya ada dorongan kasih dan dorongan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Penting juga persekutuan itu, karena persekutuan itu dapat membuat kita bertumbuh. Ya, persekutuan dapat membuat kita bertumbuh. Sekarang ini banyak orang yang sejak COVID itu jadi nggak suka pergi ke gereja. Karena lebih enak dimanapun bisa buka HP ya untuk ikut ibadah. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita dapat lebih dari sekedar mengikuti secara streaming ya. Kalau kita datang bersekutu.
yang mendapatkan hal lebih saat datang dibanding dengan streaming, katakan amin. Amin. Sidik berarti. Aminnya sidik ya. Tapi saya sendiri merasakan beda. Yang ikut ibadah umum, sekali aja datang ke gereja di ibadah umum, tidak pernah ikut persekutuan wanita, tidak pernah ikut pria, itu pasti akan merasakan beda. Apalagi yang tidak pernah, cuma mengikuti dari YouTube atau dari internet, ya beda. Coba jujur, yang wanita aja, karena ini hari wanita ya, hari Jumat ya, dengan kelompok-kelompok lebih asik enggak? Lebih asik. Walaupun secara bersama-sama ibadah wanita itu juga asik, tapi semakin dibagi dalam kelompok yang lebih kecil, itu makin asik. Kenapa? Karena persekutuan itu akan lebih jelas, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasehati, nyek-nyekan tapi guyonan, ya, bukan nyek-nyekan yang asli ngenyek, ya, tapi guyon-guyonan, beda. Ini saya bersyukur wanita ini dikelompokkan di usia yang hampir sama ya dalam satu kelompok itu, walaupun ada yang lebih tua tetapi hampir sama. Jadi memang komunitas itu sangat penting untuk membentuk kita. Tapi bukan berarti wanita secara umum itu tidak baik. Perlu enggak kita secara umum bersama-sama? Perlu. Karena kita perlu juga melihat kelompok lain. Kita perlu juga bekerja sama dengan kelompok lain. Pada waktu lomba kemarin kelompoknya kan di mix ya, kelompok lomba kan di mix, tidak dari kelompok 1 semua atau kelompok 2 semua atau kelompok 3 semua. Itu bagus. Walaupun di kelompok 3 misalnya ada yang duduk di bawah aja nggak bisa ikut masak, tapi sukacita lihat anak-anak muda dari kelompok 1 yang masak dengan, ya, ada di kelompok saya itu ada 2 orang yang hanya duduk saja, hanya duduk, tapi sukacita, ya. Sampai sekarang itu ada yang nggak mau dibubarkan kelompoknya di grup ya, masih komunikasi ya, masih saling mengucapkan kata berkat semacam itu. Jadi bersekutu itu penting, katakan penting, penting. Yang belum datang ke persekutuan datang, penting itu. Ya, jangan cuma ibadah seminggu sekali. Yang wanita ikut di kelompok wanita, yang pria di kelompok pria. Kalau dulu saya wanita tapi ikut di pria, karena sering dijadwal. Tapi pengurus yang baru ini belum pernah dijadwal saya, jadi saya tidak termasuk pria sekarang. Ya, ya, yang anak-anak ikut kelompok anak-anak, ya. Yang remaja ikut kelompok remaja, pemuda ikut kelompok pemuda, dewasa muda ikut dewasa muda, lansia ikut kelompok lansia, ya. Kalau saya ini masuk di mana ini tidak tahu, pokoknya boleh di semua, karena saya nggak pernah merasa tua. Anak-anak saya selalu bilang, Mama, jangan pakai baju yang ibu-ibu, ndak kayak Mama katanya. Itu kayak ibu-ibu loh, padahal aku wis mbah. Ya, saya ini sudah yama, saya ini sudah nenek. Tapi anak-anak saya sampai sekarang, kedua anak saya itu enggak suka kalau saya pakai baju yang modelnya ibu-ibu. Mulanen ojo mbok nyeknek aku, gayane iku gaya banget ya. Puji Tuhan. Jadi bersekutu itu penting ya Bapak Ibu Saudara? Penting. Nah, persekutuan yang digerakkan, persekutuan yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah komunitas yang seperti ini. Saya nggak tahu jelas apa enggak itu ya, agak terlalu kecil ya. Yang pertama komunitas yang belajar. Kalau kita lihat di ayat 42, boleh salah seorang baca kembali di ayat 42 dari Kisah Rasul? Silakan. Bisa? 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, bagian A saja dulu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan
dalam persekutuan. Jadi komunitas yang digerakkan dan dipenuhi Roh Kudus adalah komunitas yang belajar. Ya. Jadi dalam persekutuan, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Iya. Dia melihat saya agak batuk-batuk, ya. Komunitas yang belajar. Belajar ya Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih pintar dari orang lain, yang merasa lebih pintar dari orang lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, persekutuan yang digerakkan, yang dipenuhi Roh Kudus adalah persekutuan yang belajar. Dan harus ada unsur belajarnya. Kalau enggak, ya enggak sehat. Datang ke gereja, waktu dengar firman Tuhannya negur, mulai nesu-nesu. Ngamuk-ngamuk, ngerti ngono aku rak teko, disindir-sindir. Loh, belajar. Ada saatnya seperti itu. Ya. Komunitas yang belajar. Tadi dikatakan mereka bertekun, Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan. Ya. Komunitas yang digerakkan dan dipenuhi Roh Kudus selain komunitas yang belajar adalah komunitas yang saling mengasihi. Ayat 42 bagian B tadi yang sudah dibaca oleh Om Yo. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi komunitas yang digerakkan dipenuhi Roh Kudus adalah komunitas yang saling mengasihi. Dan di ayat yang ke-45 itu disebut saling berbagi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Jadi persekutuan yang digerakkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, persekutuan yang dipersekutukan oleh Roh Kudus adalah komunitas yang belajar yang pertama. Yang kedua, komunitas yang saling mengasihi dan saling berbagi. Perhatikan kata saling. Tidak menunggu orang lain melakukan, saling mengasihi, saling berbagi. Si A mengasihi si B, sebaliknya si B juga mengasihi si A dan seterusnya. Si A berbagi kepada si B berbagi kepada si A dan juga kepada si C, si D dan seterusnya. Ya. Jadi saling. Dan di ayat 45 komunitas yang bersaksi selalu ada, ayat 47. Ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan, tentunya mereka tidak diam diri. Bersaksi kepada orang. Memuji Tuhan. Saat mereka memuji Tuhan, orang lain melihat kehidupan mereka. Saat mereka saling berbagi, saling mengasihi, orang lain melihat kehidupan mereka dan itu bisa menjadi kesaksian. Dan akhirnya mereka disukai oleh banyak orang, ya. Bahkan semua orang dikatakan di sini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita rindu pengalaman dan berkat gereja mula-mula ini menjadi pengalaman dan berkat gereja kita? Boleh jawab? Amin. Rindu? Selama ini ada banyak orang yang berdoa, Tuhan isi bangku-bangku kosong ini dengan orang-orang yang datang. Itu doa yang bagus. Tetapi belum cukup. Ya, kita harus mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Kita tentu ingin gereja ini tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Amin.
Kita tentu ingin di gereja ini menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin disukai semua orang. Amin. Ada banyak orang bilang begini, aku gak disenengi wong rak popo, memang itu salib. Loh, lihat dulu gak disenenginya kenapa? Ya, kalau gak disenenginya karena kita anak Tuhan yang hebat, kita anak Tuhan yang baik, kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, boleh-boleh saja. Tetapi firman Tuhan ini bilang loh, mereka semakin disukai semua orang. Semakin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, seharusnya semakin semua orang suka kepada kita. Amin. Semakin persekutuan kita digerakkan, dipenuhi Roh Kudus, maka seharusnya semua orang semakin suka. Kalau kita rindu tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya di gereja kita, dalam persekutuan kita. Kalau kita rindu kita semakin disukai semua orang, ya, ini harus dimulai dari kita. Mari buka hati. Buka hati dan izinkan Roh Kudus mengerjakan. Buka hati dan izinkan Roh Kudus menggerakkan. Buka hati dan izinkan Roh Kudus mendorong. Beberapa hari kita sudah dengar, Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah ada. Kadang-kadang ada orang yang bisa merasakan kuasanya, ada yang tidak. Ada yang belum. Jadi sebenarnya sudah ada dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi masalahnya apakah kita membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus itu mengerjakan hidup kita, mengizinkan Roh Kudus menggerakkan kita, mengizinkan Roh Kudus mendorong kita, mengizinkan Roh Kudus memberi kepada kita kekuatan dan memenuhi pribadi kita, juga persekutuan, juga gereja kita. Nah, kalau kita rindu berkat yang dimiliki oleh jemaat mula-mula menjadi milik kita, persekutuan yang terjadi di jemaat mula-mula menjadi persekutuan yang terjadi di gereja kita, begitu indahnya, maka kuncinya ada dari kita dimulai. Ya, buka hati. Izinkan Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Izinkan Roh Kudus memakai kita masing-masing. Dan lakukan bagian kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita ini tubuh Kristus, amin. Tubuh tidak terdiri dari mata semua. Tubuh tidak terdiri dari kaki semua. Tapi tubuh itu ada berbagai macam anggota. Di antara kita ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi rambut. Ya. Dengan masing-masing kita mempunyai karunia yang mungkin dan lebih banyak berbeda-beda satu dengan yang lain. Lakukan bagian kita masing-masing. Kita punya karunia, kita punya panggilan yang bisa saja tidak sama satu dengan yang lain. Porsinya juga bisa tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, lakukan bagian kita. Hamba-hamba Tuhan lakukan bagiannya, anak-anak Tuhan lakukan bagiannya. Kita yang diberi oleh Tuhan karunia sebagai pendoa, lakukan bagian kita. Yang diberi oleh Tuhan karunia dengan suara yang bagus dan dapat memimpin, lakukan bagian kita. Kita yang diberi karunia oleh Tuhan dapat berbicara, menyampaikan firman Tuhan, lakukan bagian kita. Kita yang diberi oleh Tuhan lutut yang kuat untuk berlutut mendoakan orang-orang yang berada di garis depan di gereja ini, lakukan bagian kita. Kalau kita masing-masing melakukan bagian kita dan izinkan Tuhan mengerjakan kita, maka berkat dari gereja mula-mula juga bisa menjadi berkat kita. Yang percaya lambaikan tangan. Jadilah seperti imanmu, kata Tuhan. Saat kita percaya, maka terjadi hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya kalau di gereja kita semakin banyak orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini tidak tergantung kepada suaramu yang bagus,
tidak tergantung kepada sekolah teologiamu, tidak tergantung kepada kemampuanmu menghafal ayat-ayat Alkitab atau menguasai Alkitab. Semuanya tergantung kepada Roh Kudus. Suara bagusmu tanpa pengurapan Roh Kudus tidak akan ada artinya. Kemampuan dan kepandaianmu tanpa kuasa Roh Kudus, kalau itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan ada artinya. Karena kita ini tadi saya sudah bilang tubuh Kristus. Tuhan kasih kemampuan kita, Tuhan panggil kita dengan masing-masing karunia dan kemampuan kepada kita, talenta-talenta kepada kita. Lakukan bagian kita dan ingat, kita harus melakukannya untuk kepentingan tubuh Kristus. Amin. Secara bersama-sama. Mulai sekarang berhenti mencela orang lain. Berhenti meremehkan orang lain. Berhenti memandang sebelah mata kepada orang lain. Karena kita ini tubuh Kristus. Ini guyonan ya. Berhenti memandang sebelah mata, mumpung mata kita masih bisa melihat dua-duanya. Ini guyonan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu artinya memandang sebelah mata. Kadang-kadang kita tidak sadar kita sedang memandang orang lain dengan sebelah mata. Kurang menghargai orang lain. Berhenti Bapak Ibu Saudara. Cek. Ya. Waktunya sekarang Roh Kudus mau kerja dengan luar biasa. Dia yang mempersekutukan kita. Amin. Amin. Jangan pernah menganggap kita lebih dari orang lain. Kita satu tubuh. Kita harus saling melengkapi. Kita bekerja bersama-sama. Kalau falsafah itu ada yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Ya, jangan pernah merasa diri kita lebih dari orang lain. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Sebagai penutup, Ibrani 10 ayat 25. Boleh kita baca bersama-sama? Ibrani 10 ayat 25. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Mari bangkit berdiri sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Saya sudah berhenti berbicara, tetapi saya berharap firman Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Lakukan bagian kita dan tetap terbuka untuk Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian kita bersama-sama. Haleluya. 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 Allah Roh Kudus. Saya minta bantuan singer. Yesus Tuhan, dengan iman ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Dengan rendah hati kita nyanyikan pujian ini. Menguatkan dan menolong selalu, sungguhku rindu. Mari bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu denganmu selamat. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Roh Kudus, jamah hatiku. Dengan urapan-Mu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, sebentar Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak. Berdoalah buat gereja kita, berdoalah buat persekutuan kita, berdoalah buat pribadi kita masing-masing, berdoalah buat hamba-hamba Tuhan. Alangkah indahnya kalau di gereja ini terjadi seperti gereja mula-mula. Hamba-hamba Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat. Hamba-hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa. Dan anak-anak Tuhan hidup dalam persekutuan yang indah, yang diurapi, digerakkan, dikerjakan, dibimbing, dipimpin, didampingi oleh Roh Kudus. Mari berdoa masing-masing kepada Tuhan. Mulai dari pribadi kita, Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai keluargaku, Tuhan pakai anak-anakku, cucuku, Tuhan pakai saudara-saudaraku, Tuhan pakai kelompokku, Tuhan pakai komunitasku, Tuhan pakai aku secara pribadi. Mari masing-masing berdoa, dan Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai para majelis, Tuhan pakai para pengurus seksi, Tuhan pakai masing-masing untuk menjadi kemuliaan Tuhan, bekerja bersama-sama sebagai tubuh Kristus, mendatangkan kemuliaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Biarlah ini menjadi kerinduan kita masing-masing. Kita nyanyikan refnya bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Dengan urapan dengan iman, katakan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan dengan iman, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamah-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu pendampingan-Mu ya Parakletos. Kami rindu pertolongan-Mu untuk membuat gereja ini menjadi gereja yang memuliakan-Mu, gereja yang memberkati, gereja yang diberkati, untuk membuat persekutuan ini menjadi persekutuan yang diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Engkau baik Tuhan. Dan biarlah apa yang kami doakan hari ini menjadi kenyataan karena pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami pulang membawa satu panggilan bahwa kami punya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk melakukan bagian kami, untuk melakukan tugas kami, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Pak Yo. Siap. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Masih ada tersisa 1 hari lagi rangkaian rally doa Pentakosta. Besok hari Sabtu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Lohestian dari GBT AGCC, Amos Inggris Community Church Kudus, GBT Kudus. Jadi hadir untuk menikmati hadirat Tuhan dalam rangkaian acara rally doa yang terakhir besok sore. Kemudian saya serahkan kepada seksi wanita, Ibu Jenny, ada pengumuman yang berulang tahun atau apapun yang bertugas Jumat depan. Oh, ada yang berulang tahun loh Bu. Oh, besok Jumat. Besok Jumat ya Ci, hadiahnya. Doanya besok Minggu, hadiahnya besok Jumat loh. Adoipor. Ya, diingatkan bagi ibu-ibu seksi wanita yang sudah mendaftarkan diri bersama dengan kelompoknya mengikuti acara lomba memasak. Mohon diperhatikan sesi-sesi atau jadwal technical meetingnya. Ya, itu dia. Ada jadwal technical meeting. Jadi acara ini diselenggarakan pada tanggal 23 Juni, hari Minggu, jam 3 sore. Jadi sekali lagi mohon perhatikan ibu-ibu khususnya yang sudah mendaftarkan diri. Kemudian jangan lupa juga untuk hadir menikmati hadirat Tuhan dalam acara doa sekota besok Senin tanggal 20 Mei jam 6. Ya, doa sekota hari Senin. Oh, 20 Mei. Sorry itu ada salah cetak itu, Pak. 20 Mei ya, bukan 20 Juni, terlalu jauh. Hari Senin. Ya, itu saja. Ada lagi? Perlu diingatkan? Cukup ya. Dan ada beberapa rangkaian acara-acara yang terselenggara memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-70. Atau mungkin bisa sedikit Pak, di-upload sedikit gitu ya. Ada lomba badminton. Nah, tanggal 30 Juni segera daftar bapak-bapak. Kemudian ada lomba pingpong. Nah, itu dia, ada lomba pingpong tanggal 7 Juli. Terus ada lomba ngedance. Oh, e-sport. Nah, ini buat anak-anak remaja, sekolah minggu, ini ngegame online ya. Ya, e-sport. Ya, terus ada lagi lomba Zumba. Ini lomba senam Zumba. Bapak-bapak yang mau ikut silahkan. Kemarin dari seksi pria sudah ada grup yang mau mendaftarkan diri. Ini sudah ancang-ancang cari blus, cari daster, cari. Ya, itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi besok sore. Setelah ini jangan lupa ada tea time. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Ferry untuk menaikkan doa berkat untuk kita. Silakan Pak Ferry. Lari Pak.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menamatkan ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, dan teristimewa kami sudah terima berkat Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan bagi kami semua. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menolong perjalanan pulang kami, tibakan kami tanpa kurang suatu apapun. Dan saat ini Bapa di sorga, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai dan tinggal tetap dalam kehidupan kita malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan memberkati.